Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pokok bahasan kita kali ini adalah fermentasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendeskripsikan tentang proses respirasi anaerob atau dikenal dengan nama fermentasi. Kemudian menjelaskan apa perbedaan fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, serta fermentasi asam cuka. Menjelaskan jalur yang dilalui pada proses respirasi aerob dengan sumber energi selain karbohidrat. Dan yang terakhir, menjelaskan perbedaan respirasi aerob dengan fermentasi. Nah, anak-anak, ini adalah peristiwa glikolisis. Masih ingat terjadinya di sitoplasma, di mana glukosa akan dirubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Apabila ada oksigen, maka berlanjut kepada proses dekarboksilasi oksidatif, yaitu menghasilkan apa? Masih ingat? Iya, asetil-CoA. Tetapi apabila tidak ada oksigen, maka asam pirufat ini bisa berubah menjadi alkohol dan CO2 atau bisa berubah menjadi asam laktat. Nah, peristiwa inilah yang dikenal dengan nama fermentasi. Jadi, kalau gitu, apa peristiwa fermentasi itu? Iya, peristiwa apa? Glikolisis, di mana glukosa dirubah menjadi asam pirufat dalam kondisi tidak ada oksigen. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bagan dari fermentasi itu. Yang pertama yang kita bahas adalah fermentasi asam laktat. Konsepnya sama, fermentasi asam laktat tak lain adalah peristiwa glikolisis. Karena tidak ada oksigen, maka asam pirufat dirubah menjadi asam laktat. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu prosesnya. Yang pertama kita lihat di sini. Glukosa yang mengandung 6 atom C akan dirubah menjadi asam pirufat yang mengandung 3 atom C. Bersamaan dengan itu, maka di sini kita bisa melihat dihasilkan 2 NADH. 2 NADH ini hidrogennya akan diberikan kepada siapa? Asam pirufat. Sehingga asam pirufat ini merupakan aseptor terakhir dari penerima hidrogen. Dan asam pirufat ini akan dirubah menjadi asam laktat. Menghasilkan berapa energi? Ya, menghasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat jalurnya C6 menjadi C3 menjadi C3. Menghasilkan 2 ATP, menghasilkan 2 NADH. Di mana H hidrogen plus atau elektron ini akan diberikan kepada aseptor terakhirnya yang berupa apa? Asam pirufat. Sekarang coba kita lihat bagan berikutnya, yaitu fermentasi alkohol. Sama konsepnya, yaitu peristiwa glikolisis, di mana glukosa yang mengandung 6 atom C dirubah menjadi asam pirufat yang mengandung 2 atom C. Tetapi di sini hidrogennya tidak diberikan kepada asam pirufat, tetapi diberikan kepada asetaldehid yang mengandung 2 atom C. Nah, 1 atom C-nya kemana? Dari 3 atom C menjadi 2 atom C, maka 1 atom C-nya akan dirubah menjadi CO2. Itu perbedaannya dengan asam laktat tadi. Kemudian bersamaan dengan itu, maka asetaldehid akan dirubah menjadi etanol atau alkohol. ATP-nya sama, yaitu energinya sebanyak 2 ATP. Nah, sudah bisa kan membedakan fermentasi
asam laktat, dan fermentasi alkohol. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang berikutnya adalah fermentasi asam cuka. Ini agak berbeda, anak-anak. Biasanya semua fermentasi itu berlangsung dalam keadaan anaerob. Tapi kalau ini berbeda, berlangsung dalam kondisi apa? Aerob. Dan dihasilkan energi 5 kali lebih besar dari fermentasi yang lain. Nah, reaksinya bagaimana? Nah, ini etanol ya. Kalau bereaksi dengan oksigen dibantu oleh bakteri asam cuka, itu akan menghasilkan asam cuka, air, dan ATP 116 kalori atau setara dengan lebih kurang 10 ATP. Nah, kemudian Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang jalur yang dilalui pada proses respirasi aerob dengan sumber energi selain karbohidrat. Andai kata kita makan kacang, ya, kacang tanah. Kacang tanah ini ternyata mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein. Karbohidrat pada proses pencernaan dan transportasi akan dirubah menjadi glukosa. Maka, seperti biasa akan melampaui jalur, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, dan menghasilkan ATP. Itu jalurnya. Tapi sekarang kalau fat atau lemak, bagaimana jalurnya? Kita lihat pada bagian ini. Lemak akan dirubah menjadi gliserol dan asam lemak. Jalur gliserol itu bisa melewati glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, ya, transfer elektron, kemudian menjadi ATP. Atau glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs membentuk ATP. Kalau lemak dirubah menjadi asam lemak, maka jalurnya ini ada 3, yaitu bisa melewati jalur glikolisis, kemudian jalur yang normal ya ini, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, transfer elektron, ATP. Tapi juga bisa mengalami jalur yang sangat singkat, yaitu langsung ke dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, ATP. Atau kita lihat di sini bisa juga melalui jalur, ya di sini yang warna putih ini ya, pathway-nya ini, jalur putih ini. Juga bisa melalui jalur dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, transfer elektron, dan ATP. Nah, sekarang bagaimana dengan protein? Protein akan dirubah menjadi asam amino. Asam amino ini juga bisa melampaui beberapa jalur. Jalur yang normal, yaitu berubah menjadi asam pirufat, melampaui jalur yang namanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, kemudian transfer elektron, dan menghasilkan ATP. Tapi juga bisa melalui jalur yang cepat, yaitu langsung asam amino ke dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, menghasilkan energi. Atau asam amino, siklus Krebs, menghasilkan energi. Atau jalur asam amino, siklus Krebs, transfer elektron respiratory, menghasilkan ATP. Nah, ini anak-anak, jadi putih ini menunjukkan adalah sebagai pathway atau jalur ya yang dilampaui. Konsep dasarnya bahwa peristiwa respirasi aerob itu secara normal adalah peristiwa di mana melampaui jalur yang dikenal dengan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron respiratory. Oke, sudah tahu ya. Jadi bagaimana kalau lemak, bagaimana kalau protein. Ya, oke.
Nah, sekarang setelah kita membahas tentang respirasi aerob dan anaerob yang dikenal dengan fermentasi, maka kita bisa melihat ini ada perbedaannya, tetapi juga ada persamaannya. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat pada tahapnya. Kalau respirasi aerob, tahapnya normal ya. Itu terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan transfer elektron. Tetapi kalau fermentasi hanya glikolisis saja. Nah, aseptor akhir hidrogen plus itu juga berbeda. Kalau respirasi aerob itu adalah oksigen membentuk H2O. Sedangkan pada fermentasi tergantung namanya. Kalau fermentasi asam laktat, maka aseptor akhir H+, yaitu asam pirufat. Tapi kalau fermentasi alkohol adalah asetaldehid. Kemudian pemecahan atom C-nya. Kita lihat di sini, ternyata C6, C3, C2, C1. C1 ini berupa CO2. Tapi berbeda dengan fermentasi asam laktat, yaitu C6, kemudian C3, C3. Fermentasi etanol C6, C3, C2, C2. Tahu ya, C2, C2-nya ini adalah apa? Asetaldehid dan ini adalah etanol. Ini reaksi kimia singkatnya ya. Apa persamaannya? Ya, persamaannya semua melalui proses yang namanya apa? Glikolisis. Dan kelemahannya apa? Ternyata waktunya lama. Kemudian ATP-nya juga lebih sedikit. Selain itu dihasilkan senyawa samping yang membahayakan bagi sel berupa racun. Contohnya asam laktat, menimbulkan kelelahan pada otot. Kemudian alkohol, itu juga racun bagi sel. Nah, kemudian apalagi? Yaitu kelemahannya masih menyimpan energi di dalam bentuk C3. Kalau asam laktat ya dalam bentuk asam laktatnya itu, yaitu C3. Kalau fermentasi alkohol dalam bentuk C2. C2-nya apa? Yaitu etanol atau alkohol. Ya. Keuntungannya apa? Ternyata respirasi aerob itu dihasilkan energi yang sangat banyak, yaitu 38 ATP. Sedangkan pada fermentasi, meskipun ATP yang dihasilkan sedikit, tetapi cepat sekali pembentukan energinya itu. Jadi dalam kondisi darurat, biasanya sel akan melakukan fermentasi. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya. Kalau sudah, Ibu seperti biasa akan memberikan kalian yaitu kuis serba-serbi tentang fermentasi. Ya. Seperti ini. Ya. Ada 5 soal ya. Kemudian kalian kerjakan di GG kalian. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.